Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengerami telur yang baru datang dari online ya. Ini kebetulan telur saya baru datang dari online, meskipun ya belakangnya sedikit peok mungkin di perjalanan mungkin ya tapi kita lihat saja dalamnya apakah masih bagus atau tidak. Biasanya kalau datang dan dalam kondisi plastik kayak gini, biasanya telurnya sedikit basah Lur. Kalau udah basah gini, biasanya kalau saya telur datang kan kondisi basah, itu saya angin-anginkan dulu. Diangin-anginkan ya Lur, jangan dijemur, jangan. Kita angin-anginkan dulu. Kalau gak mau mungkin cepat, mungkin bisa pakai kipas angin juga bisa, boleh banget biar mungkin cepat. Ini kondisinya sedikit basah Lur nih. Nah kalau basah nantinya menggumpal seperti ini Lur nih, menggumpal. Nah ini jangan sampai Lur, harus dipecahin nih, tapi jangan keras-keras ya, pelan-pelan aja. Nah ini kalau kondisi basah begitu Lur. Jadi kalau saya telurnya itu gak pernah disemprot Lur, gak disemprot, saya telurnya kering. Ratain. Nah kalau dia menggumpal gini, bukan seperti ini Lur, pisahkan, jangan sampai dia menggumpal Lur. Intinya kalau menggumpal dan basah itu udah telurnya busuk Lur, gak bakalan menetas. Ini juga di bahan plastiknya masih ada tuh Lur tuh. Nanti saya lah masukin lagi ke sini ya, contohin aja dulu. Oke, kalau sekiranya sudah merata, nah silahkan hidupin ini aja Lur. Jadi angin-angin kan Lur ya. Nah, bisa diangin-anginkan tanpa ini bisa, mau pakai kipas angin bisa. Yang penting diangin-anginkan aja dulu, biar kering, telurnya kering. Itu kalau saya ya Lur, begitu. Oke, sudah. Nah, biarkan aja Lur, mungkin sekitar 20 menit atau 10 menitan, biarkan aja, nanti juga kering sendiri ya Lur. Oke, nanti saya balik lagi kalau sudah kering ya Lur. A few moments later. Oke Lur, telurnya sudah dirasa kering, mas saya sendiri ya, dirasa kering. Kebetulan telurnya pas datang tadi gak terlalu basah, jadi ya bentar aja lah gitu. Jadi kira-kira aja lah, jangan nunggu 10 menit atau 20 menit, dirasa-rasa aja lah. Kalau telurnya udah kering kayak gini itu gak nempel di tangan sama sekali ya, berarti ya boleh. Nah kalau misalkan udah kering begini, langkah selanjutnya adalah saya tuh suka dimasukin lagi ke sini. Biasanya kalau beli itu suka ada yang dikasih maininnya. Kebetulan tadi saya beli kan tidak dikasih ya, karena ada syaratnya Lur tadi itu. Kalau misalkan beli 3 on, nanti dikasih yang begini Lur nih. Ini kainnya nih, kasih begini ya. Kebetulan tadi kan saya beli cuma 2 on ini, jadi tidak dikasih Lur. Nah kalau misalkan tidak ada yang begini nih Bang, gimana ya? Itu bisa pakai koran aja Lur. Dipakai koran aja, dibungkus kayak bungkus nasi lah gitu ya, di dalam sininya. Bisa begitu Lur. Ya, jadi kalau sekarang masukin aja karena kebetulan saya punya gitu. Jadi masukin.
kita masuk ke sini, kita cek lagi siapa tahu ada yang menggumpal. Tidak ada. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalau saya tuh biasanya saya tutup dulu ya ininya, takutnya ada semut atau apalah. Semut juga jadi hama telur kalau buat telur nih. Saya suka ditali gini loh nih. Oke, kalau sudah begini, biasanya saya menyiapkan kembali beseknya. Besek yang dari bawah ya. Oh, ini sudah saya sering pakai sih karena gede lah lur. Terus juga saya sering juga sebelum dimasukin besek sih sebelumnya saya bungkus dulu lur. Bungkus dulu pakai koran ya. Dibungkus macam nasi lur. Tadi kalau pakai koran nih, gak pakai kain ini ya, korannya 2 aja lur. Kalau 1 juga gak apa-apa sih, terserah lur aja lah. Kalau saya sih biasanya kalau pakai kainnya dibungkus lagi pakai koran. Bungkus lagi pakai koran begini ya. Bungkus aja kayak nasi lur kayak ini. Aduh. Bungkus lur kayak nasi gini. Nasi uduk ya lur. Oke, tali begini udah. Nah, tinggal masukin lagi ke beseknya lur. Besek bawaan. Kalau saya ditambahin ini biar makin hangat sih, karena ya di daerah saya cukup dingin lah lur. Nah, udah masuk besek gini, kalau saya malah suka ditambahin lagi gini, dimasukin lagi ini ya, masukin lagi sini ke kantong gini. Kalau saya sebenarnya kalau pakai kantong gini juga gak apa-apa sih lur, tapi kalau saya suka pakai aja lah. Oke, udah dimasukin, taliin dulu. Nah, selanjutnya kalau sudah begini, saya dimasukin ke ember ini, ember ya. Tapi di ember di bawahnya tuh ada koran. Nah, saya jelasin di sini kenapa saya dikasih koran begini. Nanti itu kan sini dimasukinnya ke sini ya loh. Masukin gini. Terus setelah masukin gini, biasanya saya suka ditutup pakai kain. Kain macam ini. Tutup. Oh, jadi tertutup. Nah, tutup gini loh. Nah, kenapa saya kasih koran di bawah? Karena nanti kelama-lamaan itu di sini nanti bakalan banyak air lah, air embun. Jadi basah ke sini nantinya. Jadi sedikit lembab di sini. Makanya saya tidak pernah menyemprot lur. Kalau sudah begini saya tidak pernah nyemprot. Udah, biarin aja begini. Jadi di sini nanti lembabnya nih, ada air di sini nih nanti. Banyak air embun karena panas tertutup gitu. Itu kalau telurnya jadi. Itu kalau saya begini lur. Nah, ada juga tuh teman-teman saya juga nggak begini, dia cuma tadi pakai kain yang awal yang merah tadi itu, udah digantung aja di dalam box begini nih, di dalam boxnya itu juga mereka jadi menetas gitu loh. Tapi kalau saya belum pernah coba begitu sih, belum pernah coba begitu. Cuma kalau saya coba ini, alhamdulillahnya saya berhasil lah ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang gagal. Mungkin dari telur, mungkin dari cuaca, gak tahu lah ya. Cuma ya kalau saya sering pakai begini, alhamdulillah seseringnya menetas lur. Jadi untuk cara menetaskan ini sebenarnya banyak lur. Tiap peternak juga punya caranya masing-masing sih. Tinggal kita tiru, kita terapkan, kalau cocok kita pakai. Tapi kalau tidak cocok misalnya ya kita coba lagi aja gitu. Saya juga awal-awal tuh gagal sih lur, ada yang gagal, ada yang berhasil.
Saya cari lagi caranya, nemu yang begini, saya terapin, cocok, saya pakai. Intinya terus mencoba lur sih. Nah kalau saya nih, kalau sudah begini udah jangan asal naruh lur. Kalau bisa sih, kalau saya sih sering ditaruh di atas box begini atau di dalamnya yang kosong ya lur, karena takutnya ada semut. Tetap semut yang jadi musuh utama lur saat begini. Jadi itu saja sih yang mungkin bisa saya sampaikan di video ini. Bila ada kurang ataupun salah dari ucapan saya, mohon maaf. Dan mungkin bukan untuk mengajari atau apalah ya, ini saya juga masih belajar. Mungkin bagi para sepuh mungkin ada yang mau ditambahin atau apa, bolehlah ditambahin, silahkan. Kita sharing aja, kita sharing bagi ilmu saja lah lur ya. Mungkin segitu saja lur. Sekian dari saya. Sehat selalu lur, jangan lupa sholat 5 waktu lur ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.